Bahkan di registernya itu ada sebanyak 239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas untuk teman-teman Bawaslu dimanapun berada. Selamat datang di channel baru kami, Jagalu, Jalur Penegakan Pemilu Bawaslu Kabupaten Madiun. Di channel kali ini kita akan memfokuskan terkait penanganan pelanggaran pemilu. Sebelum kita memasuki bincang-bincang, perkenalkan saya, Dinar Arindi, selaku staf Bawaslu Kabupaten Madiun yang akan memandu acara ini. Di samping saya telah hadir Bapak Akor Siswanto selaku anggota Bawaslu Kabupaten Madiun sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Tema kali ini adalah pelanggaran administrasi pemilu. Agar teman-teman yang di sini dan di rumah tidak penasaran, kita langsung saja ke Bapak Akor. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak terkait pelanggaran administrasi pemilu. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu? Terima kasih Mbak Aridi atas pertanyaan yang disampaikan. Saya di sini akan menyampaikan terkait dengan pengertian pelanggaran administrasi pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya di pasal 460, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi di ayat 1 disebutkan setiap pelanggaran administrasi. Kemudian di ayat 2-nya yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi di ayat 1 itu kecuali pelanggaran terkait dengan tindak pidana dan juga pelanggaran kode etik. Jadi itu terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu. Jadi tiga hal tersebut, peraturan apa yang mendasari dari dugaan pelanggaran administrasi? Terkait dengan peraturan, maka kita berbicara juga mengenai undang-undang seperti yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu yang pertama jelas Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai dasar yang pertama. Kemudian yang kedua ada Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Jadi dalam Bawaslu 8 tersebut dijelaskan secara kompleks bahkan sampai teknis terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Jadi seperti itu. Kemudian, objek apa saja yang mendasari dari pelanggaran administrasi pemilu? Objek dalam pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan Bawaslu 8 tahun 2018 itu khususnya di pasal 19. Itu disebutkan objek pelanggaran administrasi pemilu itu berupa tindakan atau perbuatan yang kemudian melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pemilu. Jadi objeknya yaitu berupa tindakan atau perbuatan yang melanggar secara administrasi pemilu. Jadi itu yang menjadi objek sesuai dengan pasal 19 tadi. Jadi seperti itu. Lalu, berasal dari mana saja sumber dugaan pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran administrasi itu sumbernya ada dua. Jadi yang pertama sumbernya dari temuan, kemudian yang kedua dari laporan. Untuk sumber yang dari temuan itu jelas yang ditemukan oleh pengawas pemilu, baik dari tingkatan kabupaten, tingkatan kecamatan, tingkatan kelurahan atau desa, bahkan nanti tingkatan TPS yang sumber dari temuan. Sedangkan laporan itu sumbernya dari masyarakat. Dari dua sumber tadi yaitu temuan dan laporan, apakah di Kabupaten Madiun sendiri terjadi pelanggaran administrasi pada pemilu 2019? Di Kabupaten Madiun waktu
pemilu 2019 kemarin itu ada pelanggaran administrasi pemilu. Bahkan di registernya itu ada sebanyak 239 register terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu. Dan memang sebagian besar itu meliputi pelanggaran APK, jadi pelanggaran terhadap pemasangan APK yang dilakukan oleh paslon maupun calon legislatif. Dari jumlah tersebut, bisa Bapak berikan satu contoh terkait pelanggaran administrasi pemilu? Seperti yang saya sampaikan tadi, pelanggarannya itu terkait dengan pemasangan APK. Jadi setiap paslon, terus kemudian juga para calon legislatif kemarin, ada yang memasang alat peraga kampanye itu yang tidak sesuai dengan SK dari KPU Kabupaten Madiun. Nah, karena itu SK itu meliputi tata cara dan prosedur, maka itu merupakan pelanggaran, tentunya pelanggaran administrasi. Pertanyaan terakhir ya Bapak, bagaimana kewenangan Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu? Wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi itu diatur sesuai dengan Bawaslu 8/18 tadi di bab 2 tentang wewenang, tepatnya di pasal 4. Jadi ada beberapa kewenangan yang diatur baik dari RI kemudian sampai pengawas tingkat TPS. Sedangkan untuk pengawas di tingkat kabupaten, kewenangannya itu yaitu pertama menerima, kemudian memeriksa, mengkaji dan memutus setiap pelanggaran administrasi yang terjadi di tingkatan kabupaten. Sedangkan untuk yang di pengawas tingkat kecamatan itu kewenangannya bisa kemudian menerima, memeriksa, mengkaji dan merekomendasi terkait pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk teman-teman yang di pengawas desa itu menyampaikan ke pengawas yang di atasnya. Jadi untuk pengawas di tingkatan kelurahan atau desa itu menyampaikan pelanggaran administrasi kepada Panwaslu kecamatan. Jadi seperti itu. Apakah ada satu contoh kewenangan Bawaslu di Kabupaten Madiun saat menangani pelanggaran administrasi? Pada pemilu 2019 kemarin terkait dengan di Bawaslu tingkatan kabupaten, kita melakukan dua penanganan pelanggaran administrasi, yaitu istilahnya ada penanganan pelanggaran administrasi cepat. Akan tetapi di poin itu sama saja, jadi terkait dengan pelanggaran pemasangan APK. Jadi itu kalau di tahun 2019 itu. Untuk yang pelanggaran administrasi yang lain kebetulan tidak terjadi di kabupaten. Seperti itu. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pelanggaran administratif merupakan perbuatan dan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, mekanisme dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Ada dua peraturan yang mendasari pelanggaran administratif pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Sumber dari pelanggaran administrasi pemilu ada dua, yaitu temuan dan laporan. Temuan yang dimaksud adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Kewenangan Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran administratif pemilu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif. Dalam pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Madiun telah meregister sebanyak 239 pelanggaran administratif. Dari jumlah tersebut, paling banyak pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Bapak telah menyempatkan waktu pada acara hari ini. Dan untuk teman-teman yang di sini dan di rumah, semoga dapat mengambil manfaat pada acara hari ini. Saya, Dinar Arini, bersama rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Madiun undur diri. Sampai jumpa di channel YouTube kami berikutnya. Wassalamualaikum